Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati para pimpinan Timur, yang kami hormati Hijau Kesultanan Tidore, yang kami hormati Om Bahim, yang kami hormati Imam dan Saudara Masjid Agung Merubah Timur, Dewan serta para camat yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa nasta'in bihi sahirin wa nasta'in umuri dunia wa din. Alhamdulillah, hari ini kita dipertemukan di tempat yang mulia ini. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan umur panjang. Penetapan hari Jatuh Law ini telah kami lakukan beberapa kali musyawarah dan pertemuan yang sangat luar biasa dengan teman-teman PRT maupun pihak kelurahan dan tokoh-tokoh masyarakat serta para warga yang ada di Tumolo. Hari ini saya ingin menyampaikan sedikit faktilas sejarah kampung Tumolo. Sejarah pertama dimulai dari pemerintahan Kolano. Pada masa pemerintahan Kolano di Tidore, wilayah ini atau wilayah Tumolo ini belum bernama Tumolo, tapi bermula dari keberadaan Tomakua, Gamsoro, Sero-Sero, dan Tomadoy. Secara geografis, maka Tomakua dan Gamsoro terletak di belakang kampung ini atau di sudut utara yang bersebelahan dengan Gamtina atau Goova di wilayah Tubihan, dan di wilayah tengah didiami oleh marga atau Sua yang bermarga Sero-Sero. Sedangkan Tomadoy terletak di wilayah yang bersebelahan dengan Taran atau wilayah Murabati. Keempat marga atau Sua pribumi ini, tiga diantaranya adalah saudara kandung, yakni Tomakua, Gamsoro, dan Tomadoy. Konon cerita Tomakua dan Gamsoro adalah dua laki-laki bertubuh kekar yang memiliki ilmu kanuragan yang luar biasa. Tomakua adalah tempat yang berada pada dua belahan bukit atau sebelah bukit, sedangkan Gamsoro merupakan sosok pengintai atau bajak laut pada waktu itu. Suatu kebiasaan kedua marga ini bahwa ketika ada kapal atau perahu yang datang dari laut masuk melalui pintu masuk di wilayah ini, mereka hoba atau melihat, dan mereka melihat kapal itu bersandar dan tidak memutar haluannya, maka kapal itu dianggap lawan dan harus diambil tindakan. Kemudian pada masa Kesultanan, diperkirakan pada tahun 1450 ada 4 orang bersaudara datang dari Jailolo, masing-masing bernama Raja Mankasila, suku Maharaja Besi, Raja Malasugi, dan satu saudara perempuan yang bernama Boki Manei. Hijrah keempat orang bersaudara ini sebagai akibat dari Kesultanan Jailolo. Pada waktu itu terjadi perebutan kekuasaan antara marga Doa dan anak-anak dari Sultan Paparenta, sehingga mereka memutuskan hijrah ke Tidore agar jangan terjadi perang saudara satu sama lain. Itu pula mereka menganggap bahwa kerajaan Jailolo banyak didukung oleh kerajaan Tidore pada waktu itu. Perjalanan keempat orang bersaudara ini akhirnya berlabuh di sebuah tempat yang bernama Ligamaki. Ya, Ligamaki, tapi sekarang kita sudah sebut Ligamaki. Ya. Di sini mereka diberi tanah oleh tuan tanah yang ada di sekitar Tongwai dan Burabati, sehingga mereka menetap di situ. Setelah Sultan Sririyati didebarkan pada tahun 1495 sampai 1512, diperkirakan 2 tahun kemudian pada tahun 1497 Sultan Sririyati menganggap
putra dari Raja Mangkasilaya yang bernama Kasturi dengan memberi gelar Latuan, yang di dalam bahasa Arab Latuan berarti guru besar, sehingga nama Latuan Kasturi, dan setelah diberi gelar itu Sultan Suryati memintakan Latuan Kasturi untuk ke Tomolowo. Dalam perjalanan Latuan ke Tomolowo bertemu dengan marga Taran atau marga di wilayah Gurabati, dan Latuan Kasturi mengadakan pertemuan dengan marga Taran, dan Latuan Kasturi melanjutkan perjalanan bertemu dengan marga Tomadoy dan menetap di Soa Sero-Sero, lalu kembali ke Soa Doe-Doe atau Wadah yang hari ini disebut wilayah RW 02 Tomolowo. Seiring dengan perjalanannya pada tahun 1512, datanglah ulama yang bernama Syekh Amarullah Ibrahim dan pengikutnya yang dibawa oleh Gimalahan Maksawali dari Kesultanan Ternate. Atas perintah Sultan Bayanullah pada tahun 1512 sampai 1522 dari Kalimantan Selatan, tepatnya di kota Martapura menuju ke Maluku bagian utara. Pada awal abad ke-16, Tuan Syekh Amarullah Ibrahim tiba di Ternate, dan pada saat itu kerajaan Kesultanan Ternate di bawah pimpinan Sultan Bayanullah dengan permaisurinya yang bernama Mugila. Menurut catatan sejarah, tidak lama kemudian Tuan Syekh Amarullah Ibrahim dan pengikutnya berhijrah ke Tidore dan masuk ke sebuah tempat yang bernama Oba, yang merupakan pintu masuk keluarnya marga atau Soa Tomagoa dan Tuan Soro. Dan mereka membawa Tuan Syekh masuk ke perkampungan mereka yang bernama Gimalahajiko. Setelah menetap di perkampungan Gimalahajiko, Tuan Syekh dinikahkan dengan seorang wanita asal keturunan mereka, yakni dari marga Tomadoy yang bernama Bai Saloso atau nama Islamnya Siti Maimunah, dan dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Huja Hargai. Nama Huja Hargai ini diberi oleh Sultan Al-Mansur. Setelah Tuan Syekh dan terusnya diminta oleh semua marga yang berada di pesisir termasuk Soa Wadah, Soa Konora, dan Soa Tawisa, dan Soa Sero-Sero untuk keluar dari Gimalahajiko, dan Tuan Syekh merestui, lalu keluarlah dengan membawa serta marga Tomagoa dan Kalsoro untuk membangun kampung baru atau yang lebih dikenal dengan Gangsung, yang bersama mereka juga membangun sebuah masjid yang berada di Soa Sero-Sero yang merupakan masjid pertama Tomolowo, yang sampai hari ini bukti-bukti fondasi dari masjid itu masih tersusun rapi. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami telah menetapkan hari jadi Tomolowo yang jatuh pada tanggal 9 bulan 9 tahun 1512. Tanggal 9 adalah 9 Muharram, terjadi sebuah peristiwa besar, yaitu pada 9 Masjid Agung Nurul Bahar Tomau. Dan bulan 9 adalah diambil dari jumlah marga yang ada di Kelurahan Tomolowo, yaitu Tomagoa, Gangsoro, Tomadoy, Marsawali, Sero-Sero, Albanjar, Konora, Suaya, dan Tawisa. Nah, demikian